Kasus kebakaran yang menewaskan seorang jurnalis dan 3 anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara terus bergulir. Dinilai janggal, keluarga Afif Maulana, bocah SMP yang tewas di Padang, Sumatera Barat, mendesak Komnas HAM bentuk tim investigasi. Pengadilan Negeri Bandung segera memutuskan status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Tak hanya faktor cuaca, alih fungsi lahan sawah juga mengancam produksi pertanian nasional. Optimalisasi lahan rawa pun jadi jurus baru. Selamat datang di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Ihsan Sitorus, kita langsung ke sorotan pertama. Kasus kebakaran yang menewaskan seorang jurnalis dan 3 anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara terus bergulir. Komite Keselamatan Jurnalis menyebut, beberapa jam sebelum kebakaran terjadi, korban Sempurna Pasaribu sempat bertemu dengan oknum TNI yang diduga terlibat perjudian yang diberitakan korban. Kasus kebakaran yang menewaskan jurnalis dan 3 anggota keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terus bergulir. Pasalnya, sebelum kebakaran maut melanda, korban Sempurna Pasaribu, wartawan Tribrata TV, tengah memberitakan kasus perjudian yang diduga melibatkan oknum TNI di Kecamatan Kaban Jahe. Dewan Pers meminta TNI dan Polri membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kebakaran yang menewaskan Sempurna Pasaribu dan keluarganya. Dewan Pers meminta Panglima TNI dan Pangdam Bukit Barisan membentuk tim untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan imparsial. Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Sumatera Utara turut meminta TNI dan Polri mengusut tuntas kasus kebakaran maut. Berdasarkan keterangan saksi, KKJ menyebut ada sejumlah orang tak dikenal sempat mengamati rumah Sempurna Pasaribu. Pasaribu ini sempat menghilang, sempat mengamankan diri karena merasa terancam. Dia menduga ancamannya itu berasal dari pemberitaan yang dia buat. Nah, penelusuran kami kepada para saksi sebelum kebakaran itu terjadi, ada sekitar 5 orang yang berseliweran di seputaran rumah Bang Pasaribu. Sementara itu, Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Riko Siagian menyebut peristiwa yang menewaskan Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya murni kebakaran. Kapendam mengaku siap mengikuti proses hukum. Tidak ada OTK yang melakukan pembakaran terhadap rumah almarhum tersebut. Ini dijelaskan oleh pihak kepolisian. Dalam temuan investigasi, Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Dewan Pers, Erik Tanjung mengungkap, sebelum kebakaran maut, korban Sempurna Pasaribu bersama rekannya sempat bertemu dengan oknum TNI yang diduga terlibat kasus perjudian yang sempat diberitakan korban. Malam, Rabu malam, tanggal 26 Juni, temuan tim di lapangan, korban ditemani rekannya sempat bertemu dengan oknum aparat ya yang diduga pengelola tapak judi yang itu sebelumnya dia tulis dalam berita. Berdasarkan keterangan Komite Keselamatan Jurnalis Dewan Pers, peristiwa bermula saat korban Sempurna Pasaribu dimintai tolong oleh anggota Ormas agar mendapat jatah uang kepada pemilik lapak judi. Namun, setelah korban berbicara dengan oknum TNI, Ormas hanya mendapat sedikit jatah uang. Tak terima, anggota Ormas pun memprovokasi korban untuk memberitakan kasus perjudian Tanah Karo. Pasca pemberitaan, sejumlah pihak meminta berita tersebut dihapus. Korban sempat bercerita kepada temannya, ada rasa khawatir setelah menayangkan pemberitaan tersebut. Korban juga mengaku sempat mendapat informasi dari Ketua Ormas di Kabupaten Karo bahwa dirinya tengah dibuntuti. Selang beberapa hari, korban dan rekannya bertemu kembali dengan oknum aparat diduga pemilik tempat perjudian. Tak lama usai pertemuan, korban Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya tewas dalam kebakaran rumah. Polres Tanah Karo telah memeriksa 16 saksi kasus kebakaran yang menewaskan jurnalis Sempurna Pasaribu dan 3 anggota keluarganya. Salah satu saksi menyebut, api pertama kali terlihat dari dalam rumah korban.
Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri menyebut, untuk mengetahui sebab kebakaran murni atau ada faktor lain, perlu dilakukan profiling terhadap korban dan situasi saat kebakaran terjadi. Untuk misalnya membuka jejak-jejak komunikasi yang dibangun oleh korban dengan pihak-pihak lain, dan juga mengetahui kebiasaan-kebiasaan atau pola hidup korban. Apakah korban merokok, apakah korban begadang, apakah korban mengecas handphone ketika tidur, dan segala macam bentuk profiling yang mengarah pada bentuk-bentuk kebiasaan termasuk kerentanan-kerentanan yang ada pada diri korban. Spekulasi apa yang patut dikedepankan? Apakah ini merupakan kebakaran akibat katakanlah kecelakaan atau justru kebakaran akibat perbuatan sengaja dari pihak-pihak tertentu?